Sebuah dunia di mana kebebasan telah direnggut sepenuhnya, digantikan oleh jeruji besi, tembok beton setinggi 11 meter, dan penjagaan bersenjata yang tak pernah tidur. Inilah Cisio Centro de Confinamiento del Terrorismo, penjara terbesar dan paling menakutkan di seluruh Amerika Latin, dibangun khusus untuk mengurung ribuan anggota geng paling berbahaya. Mereka adalah para algojo dari MS-13 dan Barrio 18, geng yang selama puluhan tahun menebar teror, pembunuhan, dan pemerasan di jalanan El Salvador. Sejak pertama kali melangkahkan kaki di dalamnya, suasana mencekam langsung menyelimuti, dan jika kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah gelap dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang. Sejak pertama kali melangkahkan kaki di dalamnya, suasana mencekam langsung terasa. Udara di sini tidak sama seperti di luar. Setiap tarikan napas seakan membawa aroma dingin dari rasa takut. Wartawan Samuel Arias, satu dari sedikit orang yang diizinkan masuk, menggambarkan penjara ini sebagai labirin neraka. Sebelum kami diizinkan melewati gerbang besi, tubuh kami dipindai dengan teknologi pemindai paling modern, mirip dengan bandara militer kelas dunia. Setiap sudut, setiap detak, diawasi dengan mata elektronik yang mampu mendeteksi senjata, narkoba, atau bahkan uang tunai yang disembunyikan di lipatan pakaian. Setelah melewati 3 lapisan keamanan dengan penjaga bersenjata lengkap, pemandangan yang tersaji di depan mata bagaikan mimpi buruk yang menjadi nyata. Sebuah lautan beton dingin yang membentang sejauh mata memandang. Bayangkan 7 stadion sepak bola yang disatukan, dikelilingi kawat berduri berlapis listrik bertegangan tinggi. Setiap sudutnya dijaga ketat, seolah penjara ini dirancang untuk menghapus segala harapan akan kebebasan. Hanya satu modul di dalam kompleks raksasa ini mampu menampung 5.000 tahanan. Namun setiap sel dipadati 80 narapidana yang berdesakan. Hidup dalam ruang sempit seperti kaleng besi yang penuh sesak. Tidak ada kasur empuk, tidak ada bantal untuk menopang kepala yang letih, hanya rangka besi dingin yang menjadi alas tidur. Di sudut-sudut sel, berdiri 2 toilet kecil dan 2 bak air yang dipakai bersama puluhan orang. Tanpa privasi, tanpa belas kasihan, di sini, rasa malu sudah mati, berganti dengan naluri bertahan hidup. Kondisi di dalamnya jauh dari kata manusiawi. Setiap pagi mereka terbangun dengan tubuh pegal, seolah tulang-tulang mereka menjerit meminta kebebasan. Malam hari, mereka terlelap dengan tatapan kosong, dihantui bayang-bayang masa lalu dan dosa-dosa yang tak terhapus. Tidak ada televisi, tidak ada radio untuk sekadar mendengar suara dunia luar, bahkan kunjungan keluarga pun dilarang. Yang tersisa hanyalah keheningan pekat, teriakan batin yang terbungkam, dan doa-doa lirik yang entah masih didengar langit atau sudah lenyap di balik tembok tebal ini. Musuh bebuyutan yang dipaksa hidup bersama di dalam sel. Pemandangan yang tak pernah dibayangkan oleh dunia luar kini menjadi kenyataan. Para anggota MS-13 dan Barrio 18, 2 geng yang selama bertahun-tahun saling bunuh di jalanan dipaksa hidup bersama dalam ruang yang sama. Mereka yang dulu bersimbah darah demi harga diri geng, kini makan bersama di meja yang sama, mandi bergantian di bak air yang sama. Dulu kami bertarung sampai mati, sekarang kami makan bersama, mandi bersama, kata seorang narapidana dengan suara parau penuh getir. Setiap kata darinya terasa seperti luka lama yang dipaksa untuk tidak berdarah lagi. Situasi ini ibarat bom waktu hanya menunggu satu percikan api untuk meledak. Namun yang mengejutkan, sejauh ini tidak ada kerusuhan besar. Para tahanan tampak seperti binatang buas yang telah dipatahkan taringnya. Kepala mereka digunduli habis. Tubuh mereka hanya dibalut celana pendek dan kaos putih lusuh. Tanda-tanda geng yang dulu mereka pamerkan dengan penuh kebanggaan kini dilarang keras. Mereka bahkan tidak boleh menggerakkan tangan untuk membuat simbol geng. Seakan identitas dan masa lalu mereka dihapus paksa oleh sistem. Setiap hari di CICUT terasa seperti siklus penderitaan yang tak pernah berakhir. Rutinitas para tahanan hanyalah bangun di atas ranjang besi yang dingin, berbaris untuk makan, dan kembali menatap dinding kusam yang menjadi satu-satunya pemandangan mereka. Makanan dibagikan 3 kali sehari meski tidak ada yang tahu pasti berapa banyak biaya negara untuk memberi makan lebih dari 12.000 jiwa yang terkunci di dalam neraka beton ini. Porsi yang mereka terima sederhana, seringkali hambar, hanya cukup untuk menjaga mereka tetap hidup. Tidak ada pilihan, tidak ada kemewahan. Setiap gigitan adalah pengingat pahit bahwa hidup mereka kini sepenuhnya berada di tangan orang lain. Sesekali,
Mereka diperbolehkan melakukan sedikit olahraga ringan di depan sel, hanya untuk memastikan otot mereka tidak membeku karena kurangnya gerakan. Bukan olahraga seperti di luar sana hanya beberapa menit peregangan atau push-up di bawah tatapan dingin penjaga. Ada juga ceramah agama yang dibacakan dengan suara monoton, seakan menjadi satu-satunya jendela spiritual yang masih mengingatkan mereka bahwa pengampunan mungkin masih ada di luar sana. Namun, di dunia suram ini, kata pengampunan terdengar jauh, hampir seperti ilusi. Sinar matahari, yang bagi kita adalah hal biasa, di sini menjadi sebuah kemewahan yang sangat mahal. Tahanan hanya dapat merasakannya dalam kondisi medis tertentu, itu pun hanya beberapa menit. Sisanya, mereka terkurung di ruang pengap dengan ventilasi alami yang minim, membuat setiap tarikan napas terasa berat, seolah dinding-dinding penjara ikut menghimpit dada mereka. Tubuh para tahanan penuh dengan tato, namun bukan sekadar seni. Tato-tato itu adalah buku harian hidup mereka, ditulis dengan tinta dan darah. Ada nama-nama teman yang telah mati, wajah kekasih yang takkan pernah mereka lihat lagi, dan simbol gen yang menjadi identitas masa lalu. Ini bagian dari hidup saya, luka ini, tato ini, adalah cerita yang akan saya bawa sampai mati, kata seorang narapidana dengan tatapan kosong. Suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan penjara. Di sini, kesendirian adalah siksaan. Tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada suara anak-anak memanggil ayah mereka. Tidak ada televisi untuk mendengar kabar dunia, tidak ada musik untuk menenangkan jiwa, tidak ada sepak bola, tidak ada rekreasi, hanya ada waktu yang berjalan lambat, menusuk kesabaran, dan membuat pikiran mereka berkeliaran tanpa arah. Bayangan masa lalu menghantui setiap tahanan. Banyak dari mereka yang kini menyesal, menatap masa depan dengan rasa putus asa. Kami semua manusia, kami ingin berubah, tapi di sini, kami hanya bisa menunggu. Ujar seorang gangster yang kini menjalani hukuman 60 tahun penjara. Kata-katanya seolah menggantung di udara, menjadi cermin dari ribuan pria lain yang juga menanti keajaiban yang mungkin takkan pernah datang. CCOT bukan sekadar penjara, melainkan benteng yang hampir mustahil ditembus. Tembok beton setinggi 11 meter dan sepanjang 2,1 km mengelilingi kompleks ini, dilapisi kawat berduri beraliran listrik, lebih dari 1.000 petugas penjara, 600 tentara, dan 250 polisi menjaga setiap inci dari fasilitas ini. Bukele, sang presiden, menyebutnya sebagai obat kanker geng, cara terakhir untuk memutus rantai kekerasan di El Salvador. Bagi mereka yang masuk ke sini, dunia luar hanyalah bayangan samar. Tidak ada pelarian, tidak ada kesempatan untuk melihat langit luas, hanya penantian panjang hingga sisa hidup mereka habis di balik jeruji. Pesan kegelapan dari dalam penjara. Para narapidana berharap satu hal, kesempatan untuk berubah. Mereka tahu, sebagian dari mereka mungkin tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Kami menyesal, kami tahu Tuhan saja yang sempurna, kami ingin kesempatan kedua, kata seorang tahanan sambil menundukkan kepala. Namun, di balik penyesalan itu, dinding-dinding CCOT tetap berdiri, menegaskan bahwa keadilan di negeri ini datang dengan wajah dingin dan tanpa belas kasihan. CCOT bukan hanya penjara ini, adalah peringatan keras bagi siapa saja yang berani menantang hukum. Di balik jeruji ini, ada ribuan kisah gelap, darah, dan penyesalan. Apa yang kamu pikirkan tentang sistem keadilan yang sekeras ini? Apakah kamu percaya mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah paling kelam dari balik tembok penjara di seluruh dunia.